Perkenalkan, saya Angelina Parleba dengan NIM 2304020047. Terima kasih. Yunita Octaviana Huki dengan NIM 2304020118. Perkenalkan, nama saya Putra Parwato dengan NIM 2304020009. Saya Diana Persediatana dengan NIM 2304020124. Perkenalkan, nama saya Emburetang Ladawang dengan NIM 2304020138. Saya Elizabeth Nusyabelia dengan NIM 2304020263. Saya Raymond Arifin Manape, NIM 2304020004. Oke, baik, saya akan bertanya terkait produk Nimilio Kupang di saudara Aceh terkait produk. Apakah produk Basreng dan Cemilan dari Nimilio Kupang sudah memiliki keunikan tersendiri yang cukup untuk bersaing dengan produk sejenisnya, dan inovasi apa atau inovasi produk seperti apa yang bisa dilakukan agar pelanggan bisa dapat tertarik pada produk Nimilio Kupang? Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Umbu bahwa berkaitan dengan produk di mana Nimilio Kupang merupakan UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Nah, dengan produk utama itu berupa basreng Bandung dan juga berbagai cemilan pedas. Nah, cemilan pedas ini terdiri dari yang pertama itu ada basreng stick, yang kedua itu ada makaroni ciru, yang ketiga itu ada sosis goreng, yang keempat itu ada seblak mawar, yang kelima itu mie pangsit, yang keenam itu basreng pipih, cimol kering, seblak kencur, seblak mix, dan juga cincin udang. Nah, pertama-tama produk ini ditawarkan karena memiliki rasa yang khas, gurih, dan juga pedas, sehingga dengan rasa itu bisa menarik banyak konsumen untuk membeli. Nah, keunggulan dari produk ini terletak dari kualitas bahan baku itu sendiri, di mana bahan baku yang berada dalam Nimilio Kupang ini yaitu baik dan variasi produknya itu sangat cukup untuk beragam. Kualitas produk ini dijaga melalui dari pengawasan stok dan juga penyimpanan yang baik, sehingga konsumen juga yang membeli tertarik dengan penyimpanan bahan baku dan juga pengawasan dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, saya akan menanyakan kepada saudari Nita mengenai harga dari Nimilio Kupang. Menurut saudari Nita, apakah harga yang ditawarkan oleh Nimilio Kupang sudah sesuai dengan produk yang diberikan? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Diana, di mana di tempat UMKM itu mengenai harga atau price. Nah, menurut pandangan yang saya lihat di sana itu UMKM Nimilio Kupang itu mereka menerapkan harga yang terjangkau dan menyesuaikan dengan harga pasar, terus menyesuaikan juga dengan harga yang terjangkau pada mahasiswa ataupun pelajar. Nah, beberapa harga yang kami lihat di sana atau tanya di sana itu dari masing-masing produk itu ada beberapa harga yang tersedia di sana. Seperti untuk yang 50 gram itu dia harganya 5.000, untuk yang 100 gram itu harganya 10.000, dan untuk yang 250 gram itu harganya 25.000, dan seterusnya sampai dengan 1 kilo itu harganya 85.000. Baik, saya akan bertanya kepada saudari Diana berkaitan dengan promotion atau promosi, di mana saya ingin bertanya bahwa apakah promosi yang dilakukan dalam Nimilio Kupang itu melalui Instagram dan WhatsApp apakah sudah efektif, dan strategi promosi apa yang paling cocok untuk UMKM cemilan Nimilio Kupang? Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ance mengenai promosi kepada UMKM Nimilio Kupang. Promosi UMKM Nimilio Kupang itu terdapat dua, yaitu melalui online dan offline. Promosi melalui media online itu ada Instagram dan WhatsApp, untuk offline itu melalui jangkauan. Untuk efektif dan tidak efektifnya Instagram dan WhatsApp itu sudah sangat efektif, di mana Instagram itu menjadi media promosi utama karena efektif menjangkau pelanggan. Promosi itu dilakukan dengan mengunggah foto, video, promo, dan informasi usaha. Kendala yang dihadapi adalah persaingan usaha cemilan yang cukup tinggi. Saya akan bertanya terhadap saudara Petrus mengenai place atau tempat. Menurut saudara, apakah distribusi melalui reseller dan platform online sudah cukup efektif untuk menjangkau pasar yang lebih luas, dan saluran distribusi apa lagi yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan penjualan di UMKM
UMKM yang di Kupang? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Yudita. Kalau menurut jawab pertanyaan tadi, promosi yang digunakan sudah itu karena mereka masih tetap menggunakan Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Kalau sistem distribusinya mereka masih menggunakan konsumen dalam memproduksi produk, pemanfaatan media digital, membantu memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan. Dan lokasinya di Sapat dan tempatnya strategis. Kepada saudara Tunggu tentang pemilik Kupang, saya bertanya tentang sumber daya manusia. Seberapa besar pengaruh kualitas pelayan terhadap loyalitas pelanggan di pemilik Kupang, dan bagaimana cara meningkatkan kinerja dalam pelayanan tetap optimal saat pesanan meningkat pada UMKM pemilik Kupang? Jadi baik, saya akan menjawab pertanyaan dari terus terkait tenaga kerja yang ada di Milik Kupang. Yang pertama itu Milik Kupang ini dikelola oleh pemiliknya sendiri dan dibantu oleh tenaga kerja sebanyak 2 orang sesuai kebutuhan dari UMKM tersebut. Untuk ini efisiensi dalam kerja itu, yang pertama itu disiplin, kerja sama tim dan pentingnya menjaga hal baik dalam melayani konsumen atau memberikan servis yang baik agar konsumen juga bisa merasa nyaman. Dan Apakah sistem pengolahan stok yang masih sederhana sudah cukup efektif? Solusi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah keterbatasan stok? Solusinya itu proses operasional dimulai dari pengadaan bahan baku, penyimpanan stok, pengemasan, penjualan hingga distribusi ke pelanggan. Seberapa penting kemasan dalam mengaruhi keputusan pembelian konsumen? Apakah branding dan tampilan visual Milik Kupang sudah cukup menarik dibanding pesaing? Milik Kupang memiliki identitas visual berupa logo, branding usaha, kemasan produk, dan tampilan media sosial yang aktif.